Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih berpusat kepada guru dan murid diperlakukan sesuai dengan kehendak guru dan guru juga merupakan sumber ilmu bagi murid serta kegiatan pembelajaran terpusat pada membaca dan menulis saja sehingga anak-anak kurang mengeksplor kemampuan dirinya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya kedepannya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10, maka saya akan berusaha memperbaiki sistem pengajaran saya yang dapat saya terapkan kepada murid-murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya menganggap bahwa pendidikan itu haruslah berpusat pada murid. Kemudian, seharusnya kegiatan pembelajaran di kelas, murid diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, sumber belajar boleh dari manapun dan kita sebagai guru mampu memberikan kebebasan pada murid dalam menyelesaikan tugasnya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya dengan mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik bagi murid saya. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa sangat senang dan semangat. Saya merasa senang karena murid sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, serta dapat menggunakan ilmu teknologi informatika. Dan saya bersemangat dan optimis karena dapat menerapkan perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menyesuaikan kodrat dasar anak, yaitu bermain dengan tetap menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan tugas atau diskusi kelompok yang dipandu dengan lembar kerja peserta didik. Kemudian, memanfaatkan teknologi informatika untuk mendapatkan ide-ide agar pembelajaran dapat menarik. Dan yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan praktikum langsung agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan murid tidak merasa bosan dan bersemangat dalam belajar. Adapun penerapan pembelajaran dalam bentuk praktik baik, yaitu saya melaksanakan metode pembelajaran dengan diskusi agar dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran serta membentuk karakter murid yang mampu bekerja sama, percaya diri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu, pembelajaran juga harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik murid dan mendorong murid untuk terus terbuka dan beradaptasi pada perkembangan zaman agar mereka siap menjadi bagian dari masyarakat yang seutuhnya. Adapun langkah-langkah penerapan praktik baik, maka saya terlebih dahulu melakukan proses perencanaan, di mana dalam perencanaan ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru sesama mata pelajaran IPA. Selanjutnya, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti menyiapkan modul ajar yang memuat lembar kerja peserta didik sehingga memudahkan siswa dalam belajar. Langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran saya terlebih dahulu mengecek kehadiran siswa, berdoa sebelum belajar, dan melakukan ice breaking. Ice breaking yang dilakukan dapat berupa memberikan atau menyanyikan lagu nasional seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya agar siswa terbiasa untuk menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan bersemangat sebelum memulai pelajaran.
Kegiatan lainnya yang saya lakukan adalah saya menyusun kesepakatan kelas atau kesepakatan dalam belajar sehingga kita dapat menentukan alur dari pembelajaran yang akan kita sepakati. Dan yang kedua, memberikan motivasi untuk siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran dan yang keempat, melakukan diskusi kelompok dan presentasi dalam pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan yang telah saya lakukan, di mana melakukan sapa, mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen siswa, berdoa sebelum pembelajaran, melakukan diskusi kelompok, melakukan pembimbingan di saat proses pembelajaran, serta melakukan proses presentasi. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, saya melakukan refleksi sebagai bahan pertimbangan dan kegiatan untuk menarik kesimpulan apa yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Melalui kegiatan pembelajaran ini, murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian, motivasi dalam diri saya semakin tumbuh untuk menemukan ide-ide yang lebih baik agar murid tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Serta melalui pembelajaran yang menerapkan diskusi kelompok, praktikum, dan teknologi, murid dapat beradaptasi dengan keadaan zaman yang menuntun pada saat ini. Tentunya dalam penerapan pembelajaran untuk membiasakan perubahan menuju arah yang lebih baik, pastinya terdapat tantangan yang harus kita selesaikan sebagai seorang guru. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan baik dengan temannya atau hanya mengandalkan temannya saja. Dan solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi tantangan ini adalah saya melakukan pembimbingan secara personal kepada murid yang membutuhkan bimbingan khusus. Tantangan lainnya yaitu masih ada beberapa murid yang malu-malu pada saat presentasi di depan kelas. Adapun solusi yang saya berikan adalah saya berusaha melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam kegiatan presentasi. Demikian aksi nyata pada modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.